Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa di channel Bakhtiar Taufik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan ikuti terus channelku. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Bakhtiar Taufik dalam versi yang baru. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah tajwid. Begitu penting tajwid untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala apabila kita membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwidnya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini bisa mensyafaati kita nanti di yaumil qiyamah. Oke, mari ikuti pembahasan tentang tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid artinya ini, maksudnya di sini adalah definisi daripada tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliaulah makhluk yang paling sempurna, terutama di dalam pembacaan Al-Qurannya yang sangat fasih sekali. Oke, jadi tajwid ini menjadi penting. Ya. Tajwid secara bahasa artinya adalah membaguskan. Ya. Tajwid secara bahasa artinya membaguskan, mengindahkan, mempercantik. Gitu kira-kira ya. Mempercantik. Jadi kalau orang membaca Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid, maka bacaan Al-Qur'annya akan menjadi lebih indah, lebih cantik, lebih bagus, lebih baik. Oke? Karena di dalam ilmu tajwid ini juga kita akan mempelajari, jadi ilmu yang mempelajari tentang panjang pendeknya suatu bacaan. Nah, itu dibahas di dalam ilmu tajwid. Mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pendek. Itu menjadi penting kita perhatikan dan itu dipelajari di dalam ilmu tajwid begitu. Panjang pendeknya suatu bacaan perlu kita perhatikan, jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nah, itu berbahaya nanti. Itu akan merubah makna. Karena itu perlu diperhatikan tentang panjang dan pendeknya suatu bacaan. Nanti juga panjangnya itu ada ukurannya. Ada yang ukurannya 2 ketukan atau 2 harokat. Ada juga yang panjangnya 6. Ada yang boleh 2, 4, dan 6 harokat. Begitu. Selanjutnya, di dalam ilmu tajwid juga nanti kita akan mempelajari tentang dengung. Yang disebut dengan gunnah. Ya, ada gunnah di dalam ilmu tajwid. Istilah gunnah itu ada di dalam ilmu tajwid. Artinya dengung. Bagaimana cara mendengungkannya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut begitu ya. Itu perlu diperhatikan, dengung. Terus juga di dalam ilmu tajwid ada tekanan yang harus dilakukan di dalam waktu kita membaca Al-Qur'an atau menyambar. Ya, ada tekanan atau menyambar. Itulah yang disebut dengan syiddah atau syaddah atau dikenal dengan tasydid gitu ya. Nah, itu di dalam ilmu tajwid juga nanti akan dibahas begitu. Terus selanjutnya pembahasan dalam ilmu tajwid adalah makhrajil huruf. Apa itu makhrajil huruf? Yaitu tempat keluarnya bunyi atau suara huruf. Tempat keluarnya bunyi atau suara huruf. Nah, ini juga dibahas di dalam ilmu
tajwid begitu. Supaya dalam pelafalan hurufnya itu pas. Jangan sampai tertukar antara sin, sa gitu ya. Sa dengan tha dengan sya. Nah, itu menjadi penting, atau a dengan a. Itu menjadi penting diperhatikan. Jangan sampai tertukar. Oke? Itu tajwid. Jadi sekali lagi, tajwid secara bahasa adalah memperindah atau mengindahkan, mempercantik, ya, membaguskan. Nah, itulah tajwid. Begitu. Asal kata dari jawaja, yujawiju, tajwidan. Yang menjadi tajwidun. Begitu ya. Jadi tajwid, ilmu yang mempelajari tentang panjang pendek, tipis tebal, dengung, tekanan, atau menyambar makhrajil huruf, atau tempat keluarnya bunyi atau suara huruf. Nah, ini dibahas di dalam ilmu tajwid supaya bacaan Al-Quran kita ini menjadi baik dan benar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang mad. Istilah mad ada di dalam ilmu tajwid. Ya. Mad artinya panjang atau memanjangkan, ya, suatu bacaan. Huruf mad itu ada 3 hurufnya, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Apabila nanti ketiga huruf ini mengikuti atau menempeli huruf hijaiyah, maka akan dibaca panjang. Karena itu, di dalam ilmu tajwid ada juga kita kenal dengan istilah mad tabi'i atau disebut mad asli. Jadi aslinya mad itu adalah mad tabi'i. Nah. Oke, sekarang kita berlanjut ke mad tabi'i. Ya. Ini ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf tha. Contoh. Huruf ba ini adalah bagian daripada huruf hijaiyah. Ketika huruf hijaiyah ini diikuti oleh alif, ba, ya, atau ditempeli oleh alif, tuh, dikasih barisnya fathah atau baris atas, maka dibacanya panjang menjadi ba. Asalnya ba, menjadi ba, 2 harokat. Selanjutnya huruf ba ditempeli oleh huruf waw. Nah, ditempeli huruf waw, dikasih baris domah. Dari bu menjadi bu, gitu. Ya. Wa-nya berarti sukun atau mati. Sekarang ba. Ya. Dikasih baris bawah, bi. Pendek, bi. Tapi ketika ditempeli ya mati atau ya sukun, maka menjadi panjang 2 harokat. Bi. Begitu. Paham? Paham tum? Nah, nih. Jadi statusnya berubah dari huruf hijaiyah menjadi mad tabi'i. Ini jadi mad tabi'i atau mad asli. Ba menjadi ba panjang. Bu menjadi bu panjang. Bi menjadi bi panjang. Panjangnya 2 harokat. Nah, ini yang disebut dengan mad tabi'i atau mad asli. Panjangnya 2 harokat. Nah, panjangnya 2 harokat. Selanjutnya ta. Contoh ta. Huruf ta ditempeli alif atau diikuti oleh alif. Tuh. Dibacanya, dikasih baris atas fathah, dibacanya jadi ta, 2 harokat. Sekarang ta berbaris domah, ditempeli waw, jadi
bacanya panjang. Tu, 2 harokat. Terus ta diikuti oleh ya mati. Dikasih baris kasroh. Nah, ya-nya disukunkan jadi ti. Jadi 2 harokat. Selanjutnya yaitu huruf sa. Huruf sa dikasih alif. Jadi panjang 2 harokat. Sa. Nah, selanjutnya sa ditempeli atau diikuti wawu, dikasih baris doma. Su, 2 harokat juga. Nah, sekarang sa dikasih baris kasroh, si tempeli atau diikuti oleh ya. Jadi panjang juga 2 harokat. Si. Ya, jadi inilah yang dinamakan mad tabi'i atau disebut mad asli. Paham tuh? Nah, gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya ulas, mad artinya panjang. Huruf mad itu ada 3, alif, wawu, ya, atau dibacanya awaya. Dan di dalam ilmu tajwid dikenal dengan mad tabi'i atau mad asli. Nah, apabila ada huruf hijaiyah, di antaranya ini contohnya ba, ta, dan sa, ketempeli alif, dikasih baris fathah, maka dibacanya panjang 2 harokat. Ba, maka dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Bu, ini juga dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Bi, ini juga dinamakan mad tabi'i atau mad asli. Jadi 3 macam contoh ini semuanya disebut mad tabi'i atau mad asli. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Contoh dari mad tabi'i di dalam kalimat. Ini yang ada di dalam Al-Qur'an. Coba kita pahami tentang mad tabi'i dari kalimat yang ada ini. Innalladzina zina. Zi dibaca panjang 2 harokat. Kenapa? Karena sebelum ya mati didahului oleh baris kasroh, maka dinamakan mad tabi'i. Contoh tadi, sebelum ya mati didahului oleh baris kasroh, maka dinamakan mad tabi'i. Itu sebelum ya mati atau ya sukun didahului oleh baris kasroh, maka dinamakan mad tabi'i. Sebelum ya mati itu didahului oleh baris kasroh, maka dinamakan mad tabi'i. Ini juga sebelum ya mati didahului oleh baris kasroh, maka dinamakan mad tabi'i. Ini 2 harokat juga panjangnya. Innalladzina zi 2 harokat. Amanu. Nah, nu juga nih termasuk mad tabi'i. Zi mad tabi'i, nu juga mad tabi'i karena sebelum wawu mati didahului oleh baris domah. Maka dibaca panjang 2 harokat. Dinamakan mad tabi'i. Amanu 2 harokat. Wa amilus solihati. So juga dinamakan mad tabi'i. Kenapa? Sebelum alif mati kosong, di sini kosong maka disebut mati. Sebelum alif mati didahului oleh baris fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Nah, inilah dinamakan juga mad tabi'i. Jadi ada 3, zi mad tabi'i, nu mad tabi'i, so mad tabi'i. Itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.